Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 LPTK Win Wali Songo Semarang. Perkenalkan, saya Puguh Widiantoro Aji, nomor induk mahasiswa 230311706668. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Mohon masukan dan sarannya supaya ke depan menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4, semuanya sehat? Alhamdulillah. Mari sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Yang menyiapkan siapa? Silakan. Oh ya. Silakan Mas Faik maju dipimpin untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil Islami dina. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya membaca sholawat nariyah dan asmaul husna bersama-sama ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumilak. Untuk selanjutnya kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam inna bihabibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridha kama beluguna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Rashidu ya Sabur azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina
kafir an sayiatina Toha Kholilir Rahman wa alihi wa sahbihi illa akhir zaman. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan membaca surah pendek terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan Indonesia Raya bersama-sama. Silahkan semuanya berdiri semua. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silakan semuanya duduk kembali. Baik, Pak Guru cek dulu kehadiran kelas 4 hari ini ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oh ya, Pak Guru panggil satu persatu ya. Abdul Wahid, Ahmad Rafa Al-Bairon, Ahmad Iqbar Salman Al-Faris, Yasmin Az-Zahwa. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajarannya, alangkah baiknya tempat duduk kita rapikan terlebih dahulu ya. Sudah rapi belum? Sepertinya ada yang masih belum lurus dengan sampingnya. Dirapikan dulu. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Baik semuanya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi menyambut usia balik ya. Kemarin sudah paham semua, kita bahas tentang apa? Tanda-tanda usia balik yang laki-laki dan yang perempuan. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke materi yang berjudul Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, kalian sudah tahu ceritanya kisah hijrah Nabi Muhammad dari mana ke mana? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ya, nanti kita bahas di pelajaran hari ini ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tujuannya adalah untuk yang pertama, supaya nanti kalian bisa memahami kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah ya, dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah supaya nanti kalian bisa menentukan alur perjalanan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah. Untuk model pembelajarannya atau metode pembelajaran hari ini, kita akan belajar dengan model pembelajaran cooperative learning. Tahu? Ya, nanti kita berkelompok lalu berdiskusi seperti itu dengan tipe start. Nah, nanti kita laksanakan. Coba sebelumnya Pak Guru tanya, siapa yang menemani hijrah Nabi Muhammad ke Madinah?
Ada yang tahu? Tunjuk jari. Abu Bakar, ada yang tahu? Ya, nanti kita pelajari. Kemudian apa saja yang terjadi di tengah perjalanan ketika Nabi Muhammad hijrah? Ada yang tahu? Nanti kita akan bahas, oke? Kemudian bagaimana sambutan penduduk yang di Madinah ketika Nabi Muhammad datang? Bagaimana mereka menyambut? Ada yang pernah dengar ceritanya? Ada yang sudah tahu? Belum? Ya, kita pelajari nanti. Untuk pelajaran hari ini, kalian nanti akan dianggap sudah tuntas atau bisa menguasai materi hari ini kalau yang pertama, kalian bisa memahami kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah, kemudian kalian bisa menentukan alur perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan ketiga, kalian bisa dianggap bisa tuntas di materi hari ini jika kalian bisa menghasilkan karya kreatif tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, seperti itu. Baik, hari ini kita laksanakan kegiatan pembelajaran dengan ikhlas, dengan senang hati. Pokoknya kita buat asik pelajaran hari ini, ya. Siap? Ya. Tepuk semangat. 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 Baik, semuanya perhatikan ke papan tulis ya. Di situ sudah ditayangkan tentang pengertian hijrah. Pengertian hijrah itu ada dua, okay? Yang pertama menurut bahasa, yang kedua adalah menurut istilah. Nah, kalau menurut bahasa, hijrah artinya adalah ya, jadi hijrah dari kata hajaro yang berarti memutuskan atau meninggalkan. Sekarang pengertian hijrah secara istilah bisa dibaca sendiri. Nah, kalau pengertian hijrah dari segi istilah yaitu perjalanan atau perpindahan Nabi Muhammad dengan sebagian pengikutnya yang termasuk ditemani oleh sahabat Abu Bakar dari Mekah menuju ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Begitu pengertian hijrah menurut istilah. Selanjutnya, nah, di sini ditayangkan peta lokasi kota Mekah dan Madinah. Oke, jarak dari kota Mekah ke Madinah itu adalah sekitar atau kurang lebih 450,4 km. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, nama kota Madinah itu sebelumnya adalah Yasrib. Nah, dan Nabi Muhammad hijrah, beliau mengganti nama dari kota Yasrib menjadi dengan nama kota Madinah atau Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Nah, selanjutnya, nah, bisa dilihat petanya. Ini adalah nama-nama daerah yang ada di Arab, meliputi Mekah, Madinah, Riyadh, dan sekitarnya. Itu nama-nama daerah dan petanya. Ada Tabuk, ada Juf, ada Hain. Di sini, sebelah sini, di sebelah paling barat ini adalah Red Sea. Ini adalah Laut Merah. Di sebelah utara ada Juf, ada Hurur, ada Hail. Kemudian sebelah selatan ada
Asir, ada Najran. Nah, seperti itu letak-letak peta kota Mekah dan Madinah ya. Selanjutnya, lanjut. Nah, sekarang kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengikutnya memilih untuk pindah atau hijrah ke Madinah? Ada alasannya. Kenapa? Nah, yang pertama, peristiwa yang menjadi sebab pendorong untuk hijrah Nabi Muhammad yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad di Mekah kurang berkembang karena ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Selama 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah ya, ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Bayangkan itu selama itu kurang lebih 13 tahun. Kalian sekarang usianya berapa? 10. Nah, selama 13 tahun kurang lebih sampai kelas 6 ya. Kelas 6 ya. Dari kelas Nabi Muhammad selama itu ditolak oleh kaum kafir. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiga, perintah Allah untuk berhijrah. Yuk dibaca bersama-sama nomor 3. Nah, jelas karena ada perintah dari Allah untuk berhijrah. Silakan, Muhammad, kamu pindahlah ke Madinah. Bahasanya seperti itu, Allah. Kemudian yang keempat, ada harapan baru untuk mengembangkan dakwah Islam kalau pindah ke Madinah. Yang kelima, baca. Nah, ketika di Mekah Nabi Muhammad mau dibunuh oleh musuh-musuhnya yaitu kafir Quraisy, sehingga itu juga salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad dan pengikutnya memilih untuk pindah ke Madinah. Lanjut. Nah, bisa dibaca isi perjanjian Aqobah. 1. Tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. 2. Setia kepada Nabi Muhammad SAW. 3. 4. 5. Oh, sudah lewat ya. Ini adalah fotonya Masjid Aqobah yang di Madinah ya. Dulu seperti itu gambarnya, masih sederhana. Kalau kita lihat seperti Masjid Al-Aqsa di Palestina, lingkungannya masih pasir-pasir seperti itu ya. Silahkan saksikan nanti Pak Guru tayangkan video tentang kisah hijrah Nabi Muhammad. Diperhatikan baik-baik ya. Kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dengan menggunakan kurikulum merdeka.
Tiga, pada hijrah terdapat semangat persaudaraan. Hal ini terlihat pada hubungan kaum kafir dan Ansyar, hingga hubungan kaum muslim dan non-muslim di Madinah. Anak saudara saya, Baik, kalian tadi sudah menyaksikan videonya, video pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan membagi kelompok terlebih dahulu. Kelas 4, berapa anak ya ini semuanya? 13. 13 berarti dibagi jadi 3 kelompok bisa? Berarti nanti ada yang 4, ada yang 5. Begitu ya. Silakan untuk mengelompokkan sendiri ke kelompok masing-masing. Sekarang karena kalian sudah berkelompok, sekarang Pak Guru akan membagi tugas ya. Ada yang mau tanya sebelumnya, sebelum kita lanjut? Tidak ada yang mau tanya? Ya, baik, sebelum kita mulai kegiatan diskusinya, kita ice breaking dulu. Yuk semuanya berdiri. Oke, apakah jadi tambah semangat? Tidak ngantuk ya? Baik, Pak Guru bagi ini lembar tugas yang akan nanti kalian diskusikan ya. Oke, semuanya sudah dapat? Silahkan kalian baca langkah-langkah mengerjakan lembar kerja yang sudah kalian dapatkan ya. Silakan dibaca. Sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai membaca langkah-langkah mengerjakan LKPD, sekarang kalian berdiskusi kelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi ya. Sekarang kalian tugasnya adalah
membuat karya kreatif yang berkaitan dengan materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya, Pak Guru beri waktu 30 menit. Waktu 30 menit sudah selesai. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Belum? Pak Guru beri waktu 5 menit lagi. Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah, nanti dari setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di depan ya. Salah satu silahkan boleh mewakili kelompok. Silahkan dari kelompok 1 maju. Dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya, yaitu hasil karya berupa alur perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Silahkan. Ketika berhijrah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sempat bermalam menginap di Gua Sur selama 3 hari, bersembunyi dari kejajaran orang kafir Quraisy. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah disambut dengan kekeluargaan oleh penduduk Madinah. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 2 dan 3 ada yang menanggapi? Tidak? Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Apakah lancar atau tidak kalau yang disampaikan oleh kelompok 1? Lancar atau tidak? Lancar? Ada halangan ya? Ada halangan. Ada yang mau menambahkan? Ada yang belum lengkap dari kelompok 1? Sekarang kelompok 2 silakan yang mewakili. Ini adalah hasil dari kelompok 2 akan disampaikan oleh Akila. Sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat. Wafatnya istri dan paman Nabi, tidak adanya bayat dari umat Islam di Madinah. 4. Pemboikatan dari kaum Quraisy. Sudah? Yang lain kelompok 1 dan 3 barangkali ada yang kurang dari kelompok 2. Ayo, kurang apa? Tadi yang sudah disampaikan. Sebab Nabi Muhammad pindah atau hijrah. Kenapa? Tidak ada? Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke, silahkan kembali. Lanjut kelompok 3. Yuk. Salah satu. Ini dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil karyanya dari alur perjalanan kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yuk, silahkan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Yastrib menempuh perjalanan panjang ratusan kilometer, termasuk bertahan 3 hari di Gua Sur. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 dan 2 bagaimana?
Sudah setuju dengan pernyataan atau karya dari kelompok 3? Setuju? Ada pertanyaan? Silahkan kembali. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi bersama dan setiap kelompok sudah membuat karya kreatif yang berkaitan dengan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, berarti semuanya sudah memenuhi tugas semua. Sekarang kalian mengerjakan soal formatif dari Pak Guru, ya. Sudah dapat semua? Baik, silahkan dikerjakan. Pak Guru beri waktu 10 menit. Sudah selesai semuanya? Oke, Pak Guru tunggu sebentar lagi, oke? 1 menit lagi. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan ke depan. Baik, sekarang kita akan memberi penghargaan pada kelompok yang tadi Pak Guru nilai paling tinggi, ya. Tadi Pak Guru sudah menilai setiap kelompok dan hasil yang tertinggi adalah dari kelompok berapa kira-kira? Kelompok nilai paling tinggi adalah kelompok ya. Nilai tertinggi dari kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, sekarang dari kelompok 3 karena sudah mendapatkan nilai yang paling tinggi, kalian mendapatkan masing-masing hadiah dari Pak Guru, ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Yang lain besok masih banyak kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang lain dari Pak Guru, ya. Sekarang kita simpulkan materi hari ini. Apa sebab Nabi Muhammad SAW hijrah? Coba sebabnya, yuk. Karena ada tekanan dari kaum kafir, karena Nabi Muhammad akan dibunuh oleh kaum kafir, kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih ada lagi yang lainnya. Itu diantaranya, ya. Nah, Nabi Muhammad itu sempat bersembunyi di gua namanya Gua Sur. Bagaimana ceritanya? Pas di dalam Gua Sur ada seekor laba-laba yang menyelamatkan Nabi Muhammad dan pengikutnya, ya. Karena gua tersebut ditutupi oleh sarang laba-laba sehingga pasukan musuh jadi tidak mengira kalau di dalam gua tersebut ada Nabi Muhammad dan pengikutnya, ya. Itu diselamatkan oleh, ya, atas kekuasaan Allah, ya. Seperti itu. Baik, pelajaran hari ini kita sudah melaksanakan semuanya, kegiatan diskusi dan berkelompok. Nah, sekarang Pak Guru tanya, bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menarik tidak? Oke, sip. Senang tidak? Alhamdulillah. Ada pelajaran yang sulit dipahami hari ini? Ada apa? Tentang kata-kata yang sulit atau apa begitu?
Ada? Ada. Apa? Hijrah kan sudah tahu. Yasrib? Ya kan tahu. Nama sebelumnya kota Madinah adalah Yasrib, begitu ya. Ada kata-kata yang sulit lagi? Tidak ada? Ya. Oke, selanjutnya materi hari ini sudah selesai. Besok kita akan menempuh penilaian akhir semester 1 ya. Dipersiapkan, dipelajari apa yang sudah Pak Guru sampaikan, diingat, dibaca lagi bukunya, seperti itu ya. Siap? Nah, oke. Pak Guru beri tugas selanjutnya di buku lembar kerja yang halaman 49, silahkan dikerjakan di rumah ya. Baik, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.